Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hazan nabiyil karim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz kita yang selalu hadir menyampaikan al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin, yaitunya suatu kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah daripada Rasulullah SAW. Beliau masih diberi umur, masih diberi kesehatan, dan masih difasilitasi oleh Allah kesempatan untuk hadir bersama kita. Setiap Senin malam, beberapa tahun awak mengadakan wirid pengajian. Kalau tidak nan bosan, udah lu nado nan bosan. Bahkan batambah kami ya. Itu suatu pertanda yang disampaikan itu adalah kebenaran yang hakiki, yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tercantum di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim. Dan kemudian yang saya sangat hormati bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah wirid yang berbahagia yang saya hormati. Pertama-tama syukur dan puji ataupun rasa syukur dan puji tidak boleh lupa bagi pribadi kita masing-masing. Kenapa? Baik kita sadar ataupun tidak sadar, namun Allah tetap menghubungkan nikmat dan rahmat. Tak seketik nikmat Allah yang ditaburkan di permukaan bumi, tetapi kita tidak nampak. Coba saya lihat dalam surat Ar-Rahman, lebih 30 kali Allah berulang-ulang menyampaikan
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Nikmat aku manakah yang kamu dustakan, yang kamu lupakan, yang tidak kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita sama-sama menyerahkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat beserta salam, kata-kata sanjungan, kata-kata penghormatan, mari sama-sama kita ucapkan melalui lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada syariatnya kita tujukan kepada Nabi kita, pada hakikatnya adalah untuk pribadi kita masing-masing nanti di mizan Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing kita ini tidak mungkin takkan butuh daripada syafaat pertolongan terakhir daripada Nabi Muhammad SAW, yaitunya di waktu kita ditimbang dosa dengan pahala, perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Itulah gunanya kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tidak sedikit hadis bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyampaikan, yang menginformasikan supaya memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita lupa. Tak sulit untuk bersolawat tadi. Sambil duduk awak bisa bersolawat. Togakkan solat awak bisa bersolawat sebelum takbiratul ihram. Kan banyak kesempatan awak. Tapi awak yang lalai. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah wirid yang berbahagia, di mana dalam acara pengajian yang kita adakan seperti yang kini itu adalah merupakan untuk menoleh, untuk melihat kekurangan kita pribadi masing-masing. Demikian kita butuhnya kepada ilmu agama. Contoh aja, ambo pagi minggu petang, ambo tarangan sebenarnya Pak dan Ibu. Anak kita Arif Muzaki kan madokan didikan subuh lah. Tapi orang nan hadir. Ambo dongen dari apa tanah di rumah di Boncah. Ambo tak hadir. Mendongan nasihat beliau kah. Tak joli tak boleh. Ambo taranga pribadi ambo sendiri. Itu kan butuhnya wak kepada ilmu. Padahal anak ketik yang menyampaikan itu arif. Tetapi yang disampaikan beliau Jumat petang beliau berkhutbah di sikoh. Apa dalam salah satu dalam khutbah yang beliau sampaikan itu, apa nikmat yang paling terbesar bagi kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu khutbah yang disampaikan. Banyak nabi-nabi yang iri kepada Nabi Muhammad, kepada umat Muhammad, karena tidak dapat masuknya kepada umat Muhammad itu sendiri. Akan beruntung awak tidak? Sangat beruntung awak termasuk itu umat Nabi Muhammad SAW. Maka itu perbanyaklah bersolawat dan doakanlah kepada Allah. Semoga solawat kita tadi disampaikan kepada almarhum Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan ini saya membaca ayat tadi, beberapa potong ayat
yang diawali oleh Allah, setiap siapapun yang membaca Al-Quran pasti ditutup dengan Shadaqallahul Azim. Nah, kalau membaca surat tertentu dah. Apa arti itu? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau Allah mengecen seperti itu, taruhlah mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kok di situ dimulai dah, Pak? Kok dimulai dari ayat yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama dah. Terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat yang terakhir. Kesemuanya itu benar Allah. Inna wa'dallahi haqqun, kata Allah. Apa yang disampaikan informasi dalam Al-Quran kode Allah, semuanya itu benar. Tak bisa disalahkan. Akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sepotong ayat singkat lah atau jalik. Lebih bisa manusia membantah. Tak doa. Apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Itulah. Lebih bisa manusia membantah tu. Tiap-tiap yang berjiwa pasti mati, kata Allah. Ledo yang bisa mempertahankan itu. Ledo lekan profesor, lekan dokter spesialis bagian dalam, tak bisa mempertahankan satu ayat itu aja. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kan nampak dah benar Allah tadi dah. Tak bisa. Tak sama je manusia mengecek Allah tadi dah. Tak sama jawab. Tak bisa dipertahankan. Demikian benarnya ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sebab datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa dibantah. Kemudian apa kata Allah? Wal asri. Demi masa, kata Allah. Demi waktu, kata Allah. Innal insana lafi khusrin illah. Bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cari secara syariat, manawa manusia yang merugi saudara, adonan berlipat-lipat ganda hartanya, materinya, hartanya. Tetapi yang dimaksud oleh Allah di sini bukan itu, Bapak dan Ibu. Wal asri artinya demi waktu. Kalau pengajian dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz, kan ada syariat tak? Apa arti syariat? Dan bisa diculik jomato. Panjang tu terjemah dan yang berbuyan. Alwi kasar hitam putih. Kan itu nan syariat tak? Ada pengajian hakikat. Itulah tersembunyi deh. Demi masa, kata Allah, demi waktu, manusia itu berada dalam keadaan merugi. Kalau kita cari kini, kita nan ada dalam masjid kan duduk tak? Tak ada yang bergerak soalnya. Tetapi pada hakikatnya kita berjalan pada sisi Allah. Lah yakin Bapak dan Ibu deh. Mulai di anak-anak tu sampai ke kita nan tua berjalan terus. Lekan lolok wak di rumah beko berjalan. Lah yakin Ada nak yakin tak?
Apa yang berjalan masa yang kita lewati. Itu kecil Allah tadi. Wal asri. Demi waktu, demi masa. Bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi, kata Allah. Di arti berjalan tadi, waktu, umur, kalau pada dasarnya semakin bertambah. Pada hakikatnya semakin habis umur tadi. Semakin berkurang. Bak kecek Pak Ustaz kan kodok disampaikan ada. Biang menunggu cabik, gontiang menunggu putui. Kan itu bunyi dia tak? Kan lebih doa tu ni tak? Kan pasti tiba tu dia. Biangkan cabik, gontiang kan putui bak kecek kang adat. Tiba kullu nafsin za'iqatul maut. Abi perjalanan awak. Kalau perjalanan syariat, taruhlah awak berjalan di Mangunaibah menuju Langlowe, itu contohnya. Sampai situ aja dah. Tapi kalau perjalanan hakikat tadi, tak kita manusia yang menentukan. Allah yang menentukan. Antara tua yang akan berhenti dulu, antara muda tak jadi dah. Allah yang menentukan. Maka di saat-saat kita berjalan tadilah yang dikatakan oleh Allah innal insana lafi khusrin tadi. Karena Allah bersifat Rahman dan bersifat Rahim, tak sampai di situ ayat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kata Allah. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau iman kan banyak rukun iman tak? Ada 6 rukun iman tak? Itu yang tidak merugi. Mungkin terjadi di manusia-manusia, termasuk kita mungkin beriman lain. Tapi ujung ayat illal ladzina amanu wa amilus solihati. Tak mau awak berbuat, tak mau beramal awak, tak mau melaksanakan. Apa kecukup sekadar awak beriman aja. Lah sempurna awak dah. Dan dia betul-betul percaya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diperintahkan solat, awak tak mau solat. Tak mau melaksanakan, mengamalkan. Di situ kekurangan awak. Hentikan larangan Allah, kata Allah. Laksanakan perintah Allah. Awak onggan-onggan dua-dua tangan tiga awak. Betul-betul beriman awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul beriman kepada Al-Quran. Tapi tadi pengajian pertama tadi Al-Quran menjadi ikutan awak tak? Imam awak. Di situ kita lalai banyak, termasuk pribadi awak sendiri. Tak muat dah. Kau seperti yang kini pakai Cik Isam tadi, kalau pengurus tugasnya menyampaikan melalui suara mik setiap Senin malam pemadokan wirid yang dihadiri oleh Bapak Ustaz itu sampai tak? Itu tujuannya pakai Cik Isam tadi umum tu, ditunjukkan kepada seluruh masyarakat. Generasi muda, generasi tua, ditujukan kepada situ. Untuk apa guna dewa? Untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Tak salah lagi kita sebut dalam majelis ilmu terduduk ini deh. Tak salah. Dalam majelis ilmu. Itulah yang diperintahkan Nabi, diinstruksikan oleh Nabi kepada pribadi kita masing-masing. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Nabi. Di situ kelalaian wa amilus solihati, untuk mengamalkan. Sudah solat awak diperintahkan untuk zikir tak? Kadang-kadang
Awak tak umur. Disuruhkan berdoa kepada Allah. Padahal doa itu adalah butuh. Allah tadi maha kaya. Kalau kita maha miskin. Takkan berdoa kepada Allah. Manusia yang bohong tu, manusia yang bodoh. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepada aku, akan aku kabulkan. Tetapi akhiri dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jangan awak mesi seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Serahkan kakuk kojo, laksanakan tugas awak, wa amilus sholihat tadi, amalkan apa yang diinstruksikan, yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah kekurangan awak. Tak ada manusia ko yang membantah ayat-ayat Al-Quran Korea. Kalau disebut beriman, tak ada tu tidak beriman di jorong mana dia palu, tak ada pun tidak beriman. Sebab awak lama melalui alam arwah dulu. Lalunya kaji ustaz tak? Alhamdulillah, sebelum roh ditajalikan ke jasad awak kah? Apa kata Allah? Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Allah beriman dia. Jangan dikecewakan anak beriman, tetapi kita yang menutupi iman yang sudah ada ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mau mengamalkan tu. Itulah untungnya kita hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan termasuk kita yang butuh kepada ilmu sesuai dengan instruksi dari Nabi Muhammad SAW tadi. Dan kemudian watawasau bil haq. Kau sangat dituntut menyampaikan, mendakwakan yang benar, sekalipun belum diterima oleh manusia, tetapi asal yang benar disampaikan, manusia itu tetap berfikir. Bak istilah orang Minang, ketik dia akan godang deh, dan bongak ni, dan bingung dia akan cadik deh, dipikir-pikir atau itu deh. Ayo betul sana kiro dan disampaikan. Aja itulah mati ustaz dah. Yo benar-benar sana dan disampaikan ustaz. Lah di akhirat besok seperti itu je lah. Kan ada dalam Al-Quran berdoa manusia tadi. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami ke permukaan bumi. Bahwa sesungguhnya kami telah melihat, telah mendengar apa yang disampaikan oleh wakil-wakil Nabi Muhammad SAW tadi. Tapi kalau yang salah disampaikan, diterima di manusia saat itu, akhir-akhirnya menyampaikan kata sangai nanti. Ada benar yang disampaikan sana. Itulah kojo mandiang sana. Tak benar cie perbuatan orang kan tahu. Sebab akan bingung panjang manusia. Kok istilah tadi kok ketik dia kan godang tadi dia. Dan bingung dia kan berusaha kan jadi. Itu istilah awak Minang. Jadi kan berfikir. Jadi kalau kamu mengecek baik dalam keluarga kecil, sampaikanlah yang hak tadi. Sekali-kali pun jangan menyampaikan yang batil di dalam keluarga. Sampaikan watawasau bil haq. Akhir-akhirnya manusia pasti tunduk kepada kebenaran. Itu yang disebut Nabi Muhammad tadi diakui oleh lawan dan kawan, tetapi yang tidak menerima nafsunya manusia tadi. Kalau yang disampaikan oleh Nabi tidak diakui oleh manusia. Siapapun manusia yang ada di permukaan bumi diakui oleh manusia, tetapi nafsunya yang tidak mengakui. Akan penting dia tak sulit, tak perlu baca-baca hadis menyampaikan kebenaran tadi. Tak perlu baca-baca dalil. Oh beda kata-kata yang benar. Sampaikan ke anak, ke istri, ke keluarga. Jangan tinggalkan agama setiap pribadi kita masing-masing. Andai katalah kau tinggalkan agama bapak dan ibu, rumah tangga akan kecewa aja. Tak ada beda. Kecewa. Itulah tugas kita termasuk ambo pribadi. Kau seperti wirid
Kan jarang generasi muda awaknya dak ada lah. Kalau sangki ambo dulu tak salah lembo mengecek sore. Kalau kini pendidikan tak tanggung-tanggung lah. Tetapi manusia semakin bodoh lah sore. Bapak semakin bodoh. Anak-anak kini yang merusak ke pribadi itu yang tujuh deh. Kalau sangki ambo lu tak ada tu deh. Akan semakin bodoh dah. Pendidikan semakin tinggi. Jadi tugas kita untuk menyampaikan watawasau bil haq, menyampaikan suatu kebenaran yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah daripada Rasulullah SAW. Sunnah setelah Al-Quran masuk dan kemudian diiringi oleh Sunnah daripada Rasulullah SAW. Kemudian watawasau bis sabr, dan sampai menyampaikanlah dengan rasa sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Boleh sabar kita artikan merasa redha atas ketetapan Allah setelah kita berfikir, setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, apa yang disampaikan Allah kepada pribadi kita masing-masing, kita redha dan kita senangi, termasuk arti daripada sabar yang diartikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk jangan berpanjang-panjang, sekedar mengisi permintaan pembawa acara tadi sampai di situ. Andai kata ada salah janggal, mohon maaf. Yang tidak berkenan di hati bapak dan ibu, saya banyak-banyak minta maaf, dan akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.